hari ini kita ketemu lagi dalam acara Malam Nada dan Sabda. Malam yang kedua, kami ada secara online dalam ibadah, khususnya gereja GBD Eklesia Gorontalo dalam ibadah pria Pantekosta dan ibadah pemuda. Malam hari ini bagi siapapun, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang bersama dengan kami dalam ibadah secara online, saya berdoa supaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak, inilah kerinduan kami sebelum kami memulai segala sesuatu. Apa yang akan kami buat, apa yang akan kami lakukan, semua mata yang melihat, semua telinga yang mendengar, semua akan diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang ada di studio ini, baik rekan-rekan yang ada dimanapun mereka berada, yang merindukan jamahan Tuhan, semuanya akan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memulai acara Malam Nada dan Sabda malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Bisa bersama saya sekali lagi katakan amin. Haleluya. Semalam kita sudah menikmati hadirat Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Malam hari ini tema kita akan berbicara tentang masih ada Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebagaimana apa yang kami rasakan, Bapak Ibu kita rasakan semua, bahwa keadaan sekarang sesuatu yang menggemparkan, menakutkan. Tetapi pujian yang akan kami nyanyikan kembali bukan membawa kita kepada satu suasana yang menakutkan, tetapi membawa kita, mengingat kita bahwa apa yang sudah terjadi itu telah ditulis dan sudah difirmankan oleh Tuhan. Saya akan kembali membawakan pujian semalam yang kami bawakan. Biarlah Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya menggemparkan, aku lihat semuanya telah nyata di mana-mana, di sana sini, menakutkan. Yang ku dengar semuanya menggemparkan, dan kulihat semuanya menakutkan. Di mana-mana, di sana sini, menakutkan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Bertobatlah dan sadarlah, berpalinglah pada Tuhan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Bertobatlah dan sadarlah, berbaliklah pada Tuhan.
menjadi dasar kita malam hari ini, bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita akan memulai acara Nada dan Sabda malam hari ini dengan sebuah ayat. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika ada di tanganmu Alkitab atau HP yang punya Alkitab, mari kita buka dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-49 merupakan ayat dasar kita. Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sekali lagi saya baca, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Kata siang hari berbicara ketika pagi hari kita bangun, Tuhan memberikan napas kekuatan baru dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan siang hari. Siang atau pagi, siang, sore, itu berbicara tentang siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, ya akan saya bahas dalam kalimat, aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi dalam bahasa sehari-hari saya bisa katakan begini, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia menaikkan suatu pujian kepada Tuhan. Itu merupakan satu doa dia pemazmur kepada Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, nyanyian merupakan suatu doa. 2, 3. Nyanyian merupakan suatu doa. Saya bangga teman-teman kami multimedia. Jadi saya tidak merasa sendiri di sini. Saya mau suara kalian tetap bisa didengar oleh semua yang ada mengikuti ibadah secara online. Mari sama-sama nyanyikan nyanyian suatu doa. 2, 3. Nyanyikan nyanyian suatu doa. Jadi pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan, khususnya malam hari ini, bukan sekedar kita menyembah Tuhan, bukan sekedar engkau menyembah Tuhan, bukan sekedar saudara menyembah Tuhan, bukan sekedar kamu memuji Tuhan, tetapi pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ini merupakan suatu doa kita kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi, doa kita pujian kita, penyembahan kita malam hari ini berbicara doa kita kepada Tuhan. Makanya malam hari ini tetap kita berbicara malam nada dan sabda. Dalam nada dan sabda temanya adalah masih ada Tuhan. Artinya jawaban doa kita akan raih lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Pujian yang kau naikkan, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, jangan berpikir hanya sekedar kita menyanyi memuji Tuhan tanpa ada kuasa. Tetapi malam hari ini engkau yakinkan pujian penyembahan ini akan mendatangkan kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Masih ada Tuhan. Kita mau minta Tuhan ada dalam pergumulan kita. Kita minta Tuhan ada di setiap krisis hidup kita. Kita minta Tuhan ada di dalam bangsa kita. Bangsa kita menghadapi, kita tahu bersama sekarang, bahkan lagu yang Tuhan kasih ke saya beberapa minggu lalu tentang bencana yang menggemparkan, tentang penyakit yang menggemparkan, menakutkan. Nah, kita merasa kita susah dan kita ketakutan.
ketakutan. Tapi malam hari ini kita mau datangkan Tuhan itu lewat pujian atau doa kita kepada Tuhan. Masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Kalau kita berpikir dan beriman, Tuhan masih ada. Tuhan masih ada di pihak kita. Paulus ngomong, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Dalam arti dia berkata dalam kitab Efesus, lawan kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi penghulu-penghulu yang ada di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan sakit penyakit pun tidak akan membuat kita khawatir, tetapi kita percaya Tuhan masih ada di pihak kita. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan? Saudara ada di rumah-rumah, bisa tepuk tangan untuk Tuhan? Tuhan masih ada di pihak kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi COVID-19. Dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Tetapi Tuhan masih ada di pihak kita. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan itu masih memihak dalam hidup kita? Yang saya katakan tadi di ayat pembukaan. Mari raih jawaban doa, raih kuasa kebangkitan Tuhan itu lewat pujian yang engkau naikkan kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan masih ada, apapun yang akan kita hadapi, engkau tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Dengar baik-baik. Kalau engkau yakin masih ada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Tidak ada satu orang beriman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit bagi kita. Dia akan menghadapi persoalan hidup, lalu dia akan menjadi lemah atau putus asa. Sebab persoalan yang terbesar yang akan kita hadapi itu bukan COVID-19, bukan coronavirus, bukan. Tetapi persoalan yang terbesar ketika engkau menjadi lemah, engkau putus asa, maka Tuhan engkau tidak bisa hadirkan dalam hidupmu. Karena orang yang berputus asa, orang kehilangan pengharapan, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, yang akan mengalahkan kebimbangan, yang akan mengalahkan ketidakada pengharapan kita, yang akan mengalahkan ketakutan, yaitu iman kita. Itulah dasar daripada kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau engkau masih percaya Tuhan masih ada, jangan engkau putus asa. Katakan amin. Yang setuju dengan saya, yang tidak akan putus asa, bisa lambaikan tangan saudara. Bisa lambaikan tangan kita. Wow, saudara-saudara. Bisa tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Ketika kita menjadi lemah dan putus asa, maka semua pintu yang Tuhan siapkan untuk dia buka, itu tetap akan tertutup. Engkau berjalan, engkau tidak akan sampai kepada tujuan. Tadinya engkau berkata, aku punya iman Tuhan, karena engkau ada di sana. Saudara ingat Petrus? Ketika Petrus tahu Tuhan Yesus ada di sana, Petrus bilang, siapakah engkau? Yesus bilang, aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ayo Petrus silakan maju, silakan datang kepadaku. Petrus dengan iman dan gagah, dia akan melangkah karena dia tahu Yesus ada di sana. Tapi ketika kehilangan pengharapan dan imannya, karena diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, dia melihat dan dia merasakan tiupan angin dan ombak itu semakin kencang. Petrus mulai tenggelam. Kalau iman saudara, engkau mulai putus asa, walaupun Tuhan ada di depan engkau, tapi kalau engkau sudah putus asa, engkau tidak bisa ketemu Tuhan. Hanya mulutmu engkau berkata masih ada Tuhan, tetapi engkau tidak akan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, karena engkau lemah dan putus asa. Sebelum jauh renungan firman Tuhan malam hari ini, ada satu pujian lama, tetapi pujian itu saya akan nyanyikan lagi kepada kita. Saya berkata malam ini adalah malam nada dan sabda. Nada pujian, sabda firman Tuhan. Percayalah, mujizat akan terjadi.
Bukan hanya semata-mata kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Dia akan melakukan segala sesuatu, mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Tetapi pujian penyembahan juga akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Jangan lemah, jangan putus asa. Hidup yang putus asa tak berarti. Haleluya. Ajar kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan harapan. Lalu tangan yang berlubang mencamat jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus. Bapak Ibu, jika engkau percaya Tuhan masih ada, jangan ragukan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia selalu berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan sebelum Ia naik ke sorga, Dia mengangkat tangan. Dan Dia memberkati para murid-murid. Malam hari ini tangan Kristus tidak pernah Dia turunkan. Tetapi tangannya masih terangkat. Dia masih mau dan terus akan memberkati kita. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti.
tanpa harapan. Lalu tanya yang perlu bangsaku mencoba jadi hidup baru, dan ku yakin darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tahu pada salib Kristus, ku tahu pada salib Kristus. Pengharapan itu kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita beri sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Masih ada harapan, lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Sambil imanmu engkau bangkitkan, iman yang tidur malam hari ini, yang seperti mau putus asa, hilang pengharapan. Mari bangkitkan iman saudara. Tuhan masih ada, dan datangkan Tuhan dalam kehidupan saudara lewat pujian dan doa yang kita lakukan seperti malam hari ini. Ada satu ayat yang menarik bagi saya. Kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-23. Samuel atau kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 berkata begini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Jelas sekali ayat ini berkata peran daripada kecapi, peran daripada musik yang ada di tangan orang yang diurapi oleh Tuhan. Dengar baik-baik, sangat berpengaruh, sangat istimewa alat musik yang ada di tangan dari seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Maka alat musik itu yang ada di tangan Daud, dia mainkan, lalu Saul mendengar. Saul, Alkitab berkata, roh jahat yang Tuhan izinkan kepada Saul itu. Maka ketika Daud menyembah Tuhan lewat kecapi, roh jahat yang ada dalam diri Saul itu dia keluar. Saudara, siapapun kita, Daud manusia biasa, saya pun hamba Tuhan manusia biasa. Tetapi ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang ada di tangan saudara, apa yang kau lakukan, itu akan mendatangkan mujizat kepada diri kita. Dan orang lain juga akan menikmati mujizat itu. Katakan amin.
nada-nada yang kita naikkan, pujian penyembahan yang kita naikkan, maka itu akan mempengaruhi hati kita yang susah. Pujian yang kau naikkan malam hari ini, mungkin sebelum engkau tidur atau mungkin sebelum engkau kerja, setiap pujian yang keluar dari mulutmu itu akan berdampak kepada diri saudara, dan itu akan berdampak juga bagi orang lain. Tuhan ada dalam hidup saudara. Orang Manado bilang, Tuhan ada di torang pe hidup. Nah, kalau torang pe hidup ada Tuhan, maka orang lain juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan ada juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Tuhan ada di sana. Katakan amin. Yang ada di kiri kanan saudara, yang ada di nonton siaran online ini, katakan di samping kiri kanan saudara. Mungkin seperti sering kami katakan, mungkin suami istri ada nonton siaran ini. Katakan kepada kiri kanan, anak-anak, siapapun orang yang ada di rumah, Tuhan masih ada, atau masih ada Tuhan. Dia ada dalam hidup kita, Dia ada dalam keluarga kita, Dia ada bagi provinsi kita, Dia ada bagi bangsa kita. Maka bangsa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. 1 menit engkau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau berdoa, apa yang engkau lakukan lewat tangan saudara, itulah pujian yang engkau naikkan kepada Tuhan. Tepukan tangan kita itu bermanfaat, mendatangkan Tuhan. Sebab yang kita puji lewat tepuk tangan kita, itulah Allah kita yang besar. Dia bukan raja di dunia, tetapi Dia raja di atas segala raja. Masih ada Tuhan, jangan berputus asa. Haleluya, haleluya. Kita lanjut dengan satu buah ayat. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita percaya dengan iman, segala sesuatu akan terjadi. Maka iman ini akan mengalahkan keputusasaan. Katakan amin. Iman ini akan membangkitkan harapan kita. Sekalipun segala sesuatu yang kau doakan belum engkau lihat, tetapi dengan iman engkau percaya Tuhan akan menjawab. Artinya Tuhan ada dalam doa dan penyembahan kita. Kalau Dia ada dalam doa penyembahan kita, lewat iman kita, saya percaya malam hari ini mujizat itu akan berlaku bagi saudara dan saya. Teman-teman yang punya ada tim doa di sini yang sudah mendapatkan ada SMS dan ada telepon. Ya, ada semalam juga ada satu keluarga yang menelpon kami yang kami tidak sempat doakan, ya, dengan nomor 0852490000, ya. Bapak Ibu, semalam kami tidak sempat doakan, malam hari ini kami akan doakan, ya, Bapak atau keluarga ini lewat nomor telepon yang ada. Dan kita berdoa juga dari Manado, seorang ibu meminta doa keluarga mereka yang ada di Manado. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi sekarang, tetapi mereka meminta bantuan doa. Dan malam hari ini kita akan satukan iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik yang di Manado, baik ibu semalam yang menelpon kami tidak sempat doakan, percaya ketika kami akan menuntun Bapak Ibu dengan doa, kita terpisah, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari angkat tangan kita. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Engkau masih ada. Tuhan masih ada. Engkau menyembuhkan Saul dari sakit penyakit lewat pujian. Engkau menolong yang memohon doa malam hari ini, baik yang di Manado, baik ibu semalam atau keluarga semalam menelpon kami. Hamba-Mu berdoa, keluarga-keluarga orang tua, papa, mama, bersaudara, adik kakak,
Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka, atau mungkin kekhawatiran menghadapi COVID-19 ini, ada kecemasan, hamba-Mu berdoa, biarlah iman mereka sekarang malam hari ini, mereka bangkit iman mereka, karena Tuhan masih ada. Katakan amin. Tuhan masih ada, Yesus masih ada, Tuhan masih ada, harapan masih ada. Pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Engkau yang jatuh tidak akan tergeletak. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan lewat kuasanya menjamah engkau malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawaban doa engkau akan raih malam hari ini. Dan ketika engkau tidur, engkau tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara. Tak lepas-lepas kami merindukan bangsa kami. Bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami akan dilepaskan dari penghukuman. Bahkan engkau memperingati bangsa kami untuk kami melihat ke atas segala sesuatu hanya berdasarkan atau seizin Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan ini, Tuhan yang mengendalikan. Tuhan juga yang akan membalut luka-luka hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, pemerintah Provinsi Gorontalo semua diberkati oleh Tuhan. Dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT RW, di mana kaki kami berpijak, disitulah berkat nyata bagi provinsi yang kami cintai. Bagi keluarga-keluarga kami, bagi saudara-saudara kami yang sudah kena virus COVID-19, Tuhan, siapapun mereka, biarlah belas kasihan Tuhan ada kepada mereka. Mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu, mata-Mu tertuju kepada kekasih-kekasih ini. Biarlah pemulihan, kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan berlaku malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku dengar semuanya menggemparkan, dan kulihat semuanya telah nyata di mana-mana. Oh, di sana sini, oh, menakutkan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Oh, semuanya difirmankan. Semuanya difirmankannya. Bertobatlah dan sadarlah. Berbahagia